Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi emosi positif. Kami kelompok 3 yang terdiri dari Rifa Iratida Sabani, Aula Istiharliza, Amelia Rizky, dan Suti Iksanuddin. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian emosi positif. Emosi positif merupakan reaksi terhadap suatu keadaan atau kejadian yang sering muncul yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang sedang mengalaminya. Kemudian mempengaruhi dorongan untuk setiap tindakannya dan apa yang dirasakan orang tersebut selama beraktivitas. Jadi ketika seorang individu mengalami emosi positif, maka dalam menjalani rutinitasnya dia akan merasa semangat dan selalu menghayati apa saja yang dialaminya, karena selalu melihat dunia dengan luas. Untuk perbedaan dari emosi positif dan emosi negatif, yang pertama, emosi positif itu hati dan pikirannya terbuka terhadap realitas dan potensi kreatif. Tetapi emosi negatif itu hati, pikiran, dan energinya lebih terarah pada masalah. Yang kedua, emosi positif itu cenderung bersikap terbuka terhadap orang lain serta peka. Tetapi jika emosi negatif itu lebih cenderung bersikap berpusat pada dirinya sendiri serta dia tidak peka. Lalu yang terakhir, emosi positif itu dunia terasa lebih lega dan luas, menghayati diri sebagai bagian dari kebersamaan dan kebersatuan dengan realitas. Sedangkan emosi negatif sendiri, dunia menjadi sempit, pemisahan diri dari kebersamaan dengan orang lain dan realitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak emosi positif. Yang pertama ada memperlebar atensi dan mendorong perilaku kreatif dan konstruktif. Ini maksudnya atensi sendiri itu proses dimana sebagian kecil dari sebuah pemikiran gitu kita proses lagi, gimana sih caranya biar kita tuh bisa memandang sebuah situasi itu tidak hanya dengan sisi negatifnya saja. Nah, maka dari itu kita bisa, ketika kita mempunyai emosi positif, kita bisa berpikir lebih lagi, berpikir lebih lebar lagi, lebih positif lagi, dan bisa mendorong perilaku kreatif dan konstruktif. Lalu yang kedua ada membangun sumber daya yang relatif permanen dan akan sangat bermanfaat di masa depan. Nah, ini berarti ketika kita sudah terbiasa berpikir positif, kita mempunyai emosi positif yang cukup baik, nggak cuma emosi negatifnya saja, secara nggak sadar itu kita juga sudah membangun sumber daya yang relatif permanen di dalam diri kita sendiri, dan itu pastinya akan sangat bermanfaat di masa depan. Lalu yang ketiga ada mentransformasi pribadi, menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menciptakan spiral pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, ketika kita sejak kecil sudah diajarkan untuk menilai sesuatu gak hanya dari satu sisi saja, kita diajarkan untuk selalu sabar, selalu berpikir positif, seperti itu, kita mempunyai emosi positif. Nah, itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi gitu, dan menciptakan spiral pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi secara nggak langsung itu kita juga dididik untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Nggak cuman bisanya marah-marah lah, apalah, nangis lah. Jadi kita juga bisa memandang sebuah situasi itu dari sisi positifnya. Jadi kita mempunyai emosi positif
yang cukup baik seperti itu. Selanjutnya, tipe-tipe emosi positif menurut Seligman pada tahun 2005. Yang pertama, emosi positif terkait masa lalu, yang dimana di dalamnya terdapat kepuasan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, dan kedamaian. Kenapa bisa seperti itu? Karena seorang individu merasa bersyukur atau dibuat merasa bersyukur karena emosi positifnya terhadap masa lalu, sehingga akan menambah intensitas harapan maupun kesan dari kesenangan yang baik tentang masa lalu. Dan karakteristik tentang rasa syukur bisa dapat membuat kita merasa senang dalam mengingatnya dan merasa lebih semangat lagi. Yang kedua, emosi positif terkait masa kini, yang di dalamnya dapat kegembiraan, ketenangan, dan rasa senang. Tujuan tertinggi dari kepuasan akan masa kini adalah flow, yakni saat dimana waktu seakan berhenti, atau seperti seorang individu terjebak dalam kenyamanan yang dimana rasa senang itu rasanya ingin selalu diulang-ulang terus. Kemudian yang ketiga, emosi positif terkait masa depan, yang di dalamnya terdapat optimisme, keyakinan, dan harapan. Jadi emosi terhadap masa depan, kita selalu berpikir bahwa esok akan menyenangkan, esok akan berhasil, dan segala yang baik akan selalu datang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan maupun dari kata ataupun dari sesuatu yang kurang jelas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.